Oke, jadi kecenderungannya yang terlihat itu ekspresi dari Ayus di awal itu dia terlihat tanya itu terlihat sangat sering sekali, lebih sering dibandingkan bagian-bagian akhir. Itu satu, itu salah satu penanda yang kita bisa cenderung untuk masih agak nervous di awal. Menjelang akhir dia sudah lebih biasa dan wajar karena sudah menjelang selesai. Nah, berikutnya dia itu gini, dari tata cara permintaan maaf. Kalau kita bicara permintaan maaf, kita ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Satu, siapa yang meminta maaf? Detail. Nah, dalam hal ini permintaan maafnya Ayus itu detail bahwa saya dan disebutin nama segala macam itu minta maaf. Nah, itu oke, benar. Aturan kedua adalah ditujukan kepada siapa permintaan maafnya. Misalnya ditujukan pada istri, pada keluarga dan sebagainya, itu juga dia sebutkan dan juga detail. Itu masuk. Nah, ketiga, apa permintaan maaf untuk apa? Permintaan maaf untuk detail yang ketiga ini nggak dilakukan oleh Ayus. Dia minta maaf kenapa? Dia cuma bilang sesuatu yang sifatnya general, yaitu atas kekhilafan yang saya lakukan. Buat saya itu masih general, itu masih terlalu luas. Dia bisa menyebutkan apa, tapi kan tidak. Itu bisa berarti 2 hal. Satu, bahwa dia memang masih jadi in case ada masalah hukum gitu ya, kata-katanya mengambang jadinya, nggak terkunci. Atau yang kedua, bahwa memang sebetulnya dia masih nggak menganggap itu benar-benar kesalahan yang memang harus disampaikan ke publik. Bisa jadi itu masalah pribadi sehingga dia merasa apakah malu, apakah merasa sungkan, apakah masih sebetulnya nggak terima juga dipersalahkan. Itu bisa di poin yang ketiga sih sebetulnya. Kira-kira gitu. Nah, dari ekspresinya sudah diatur bahwa dia udah, yang saya katakan di awal dia terlihat nervous, itu kelihatan dari beberapa kedipan mata yang lebih banyak dibandingin bagian akhir. Tetapi kata gini loh, kan itu sudah dipersiapkan kayak conference, verifikasi itu semua sudah dipersiapkan. Mungkin sudah dilatih berkali-kali sehingga ekspresi asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya dari bagaimana cara diminta maaf bisa lebih sedikit terasa, yaitu apa? Tadi nomor 1 permintaan maaf yang benar, yang memang benar-benar minta maaf itu ada 3 aspek. 1, siapa yang minta maaf dan itu harus detail. 2, siapa yang minta maaf dan harus detail. 3, minta maaf untuk apa itu harus detail. Nah, di bagian ketiga ini Ayus tidak berhasil membuat sebuah statement yang membuat saya bahwa dia memang minta maaf untuk kejadian tersebut. Ya, jadi nggak detail, jadi cuma bilang atas kekhilafan saya. Khilaf apa? Datang terlambat, itu khilaf. Ya, ngeprank, itu khilaf. Apa? Gitu loh. Dio tadi tidak menggambarkan bahwa mereka ya gini, tidak menggambarkan data, kita bisa ngambil data apapun sih kalau ditanya. Bahwa di antara mereka berdua itu ada sebuah hubungan dan itu diakui oleh Ayus, iya. Tapi apakah hubungan itu atau tidak, nggak ketahuan. Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Tidak benar. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Kalau dia bisa melawan dengan sabar, tawakal, insya Allah kan begitu. Sebenarnya bohong nggak ada lah, saya nggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi nggak ada yang aneh lah. Nggak ada yang aneh. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur hilang. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Ya saya belum bisa mengatakan ya atau kapan ya. Ya secepatnya lah. Makanya mohon dukungan doanya aja. Biar cepat selesai aja itu. Tapi kondisi Sabian sendiri, kondisi Nisa sendiri sekarang gimana sih, Alhamdulillah Pak? sehat.
Jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu. Yang apa namanya banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang dan lebihnya seperti apa kan. Tapi kan ini komentar pedas nih di IG-nya Pak. Tapi ada shock nggak gitu kan sih Pak dari Sabiannya sendiri gitu? Kalau dia sih senyum-senyum aja, jadi nggak ada gitu. Sepertinya biasalah kayak gitu, nah kan begitu aja paling jawabannya. Jadi Bapak kan ya Umi sendiri kan sering pergi keluar kota, ada job manggung. Iya. Nasihati dia tuh seperti apa sih Pak? Oh selalu dan selalu kalau saya mah sebagai orang tua kepada putrinya ya Umi selalu itu awas jangan tinggalkan sholat, hindari hal-hal yang kurang pantas, apalagi sampai apa namanya kalau kita lihat di TV yang melawan apa negara seperti ya yang nggak pantas lah dilihatnya itu aja. Jadi memang Bapak percaya betul sama Anissa gitu Pak, di manapun tempat dia show atau apa gitu? Ya pastilah, pasti. Ya, sebab dia jujur aja paling segen takut sama emaknya. Sebab emaknya tuh strength banget gitu kalau udah ngedidik. Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu biasa. Mungkin barangkali Allah mau ngangkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih? Ya jangan pun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh ya cuma mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selamat di mana aja. Kalau masalah itu kan udah apa namanya udah jalannya dari Allah begitu kan. Berarti oke saya. Ceritanya. Cuma kan dari masa Ane di sana dulu, dari masa saya di sana, sejujurnya saya nggak yang sampai dia misalnya ada hubungan terus ada gelagat pacaran gitu. Gue pas dengar kabar yang beredar kaget karena muncul dari seseorang yang punya akun, yang akunnya juga gue pernah tahu orangnya gitu. Gue pernah lihat orangnya, namanya gue kenal sama Eri bukan baru di Sabian, tapi sebelum Sabian gue udah kenal dengan Ayus dan Eri. Ngomong dia nih, misalnya ada bahasa adiknya Eri kan, ya. Mungkin kalau orang-orang berpikir itu adiknya bukan ya gitu. Kalau gue ya tahu lah itu adiknya Eri gitu maksudnya, karena udah kenal. Masa sih gitu. Ada edaran surat gugat cerai, iya kan pernah rame juga tuh. Beneran nih gitu. Ya Allah semoga bukan karena masih belum percaya kalau isu nggak enaknya ini sama ya, orang bercerai banyak lah ya gitu kan. Cuma isu nggak enaknya ini yang jadi nggak enak gitu, yang bisa saya rasain. Ya Allah semoga Nisa nggak gitu. Masih pengen berdoa gitu karena kan nggak percaya juga. Kalau lemas gue. Pas adik yang ngomong, apalagi di stasiun TV kan saat itu live kan, membenarkan gitu. Gue langsung yang ini temen gue gitu, masa Ayus Nisa temen gue, dari mereka belum jadi siapa-siapa, gue juga tahu mereka, gue kenal mereka. Sebenarnya memang kekerabatan kita asik banget. Gue langsung flashback ke belakang. Ya ampun, masa Nova bohong sih gitu. Seandainya Nova benar gitu, memang kita nggak bisa juga simpulkan kan, karena belum muncul klarifikasi dari Sabian dan Nisa dari Ayus. Tapi kan Nisa adiknya dan gue kenal Nova juga. Lah nyes aja gak? Nyes. Kalau ada orang yang bilang, "Tapi lo apa-apaan sih? Gak ada urusan kali sama lo juga gak udah di Sabian." Ya oke, gue sepakat sama statement itu. Tapi ntar dulu, gue bilang. Semasa ada Sabian, gue yang pegang fanbase-nya. Gue ketua fanbase-nya waktu itu teman-teman Sabian. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu tujuan. Gue mengarahkan teman-teman untuk satu frekuensi. Gue mengarahkan itu dari Aceh sampai Papua, leadernya ada kontak di handphone gue. Kalau kita ngeluarin produk, ayo brother, kita junjung tinggi yang baik gitu. Kebayang saat itu gue lagi ngomong begitu, dan kenyataannya sekarang begini. Itu gue kayak lagi hianatin diri gue sendiri gitu rasanya. Orang yang gak paham gue mungkin, apa-apaan sih Be, lu gak ada hubungannya gitu. Tapi kan gak pada tahu kalau saat itu gue maintain pasukannya Sabian itu dengan waktu, pikiran,
Banyak pengorbanan yang gue lakukan untuk sebuah grup yang gue yakin menjadi inspirasi. Nah saat ini gue nyes gitu. Ya Allah, saat itu berarti gue lagi bohongin orang baik untuk mendukung gitu. Ini banyak orang-orang yang cinta. Ini, oh ya ayo kita dukung, kita pokoknya gimana caranya selawat harus menggila di Indonesia. Jangan berhenti sebelum trending. Siap. Aceh sampai Papua pasukannya. Angka bisa lebih dari 30.000 orang. Kontaknya jelas. Bukan buzzer mesin. Gitu. Berarti lu secara nggak langsung menyayangkan Bang. Itu jadi gue kayak, ya Allah, lemes ya gue. Ya Allah, berarti gue saat itu lagi ngapain gitu loh. Sekarang ini sedikit sulit karena memang Wanda sibuk banget Senin sampai Minggu kejar tayang live gitu. Jadi syuting pagi, siang, sore, malamnya udah live gitu. Jadi dia sibuk banget. Kelihatan ya, banjir udah 2 hari. Jadi sebenarnya hari kemarin juga udah surut. Di jam-jam segini sebenarnya udah surut. Cuman tadi malam hujan lebih gede lagi, jadinya kayak gini. Masih kalau nyoh setengah ya, sepinggang masih. Oh sepinggang atas masih. Ini yang terparah dan di tahun lalu yang pas tahun baru sama sekarang paling parah. Mulai masuk yang di hari pertama tuh 3:30-an udah mulai naik. Yang sekarang 1:30-an juga udah tiba-tiba udah mulai masuk. Di dalam rumah tuh masih sepinggang. Ya, saya tingginya 186, jadi kalau ada pekerja rumah tangga sih masih segininya dia, masih sedada. Oh kalau kita kemarin yang paniknya karena mobil belum dinaik-naikin ke atas. Kalau sekarang mobil udah dinaikin, udah prepare segala macam. Kemarin sofa harus kaget banget jam 4 pagi soalnya, dan akhirnya beberapa sofa yang emang udah kerendam akhirnya naikin. Satu mobil Mercy nggak keangkut, Fortuner masih bisa, cuma yang Mercy harus di bengkel karena kelelep. Ya satu mobil hilang ke atas ke lantai 2, kan kita ada 2 lantai. Lantai 2 semua sekarang untuk barang-barang di lantai 1. Banjir yang terjadi hari ini di Jakarta itu memang kalau dilihat dari distribusi hujannya ya, selama 24 jam terakhir dari jam 7 pagi kemarin sampai jam 7 pagi tadi kita melihat jumlah hujan yang turun itu sangat tinggi ya. Tercatat tertinggi itu 226 mm dalam 24 jam itu di Pasar Minggu. Kemudian ada di Sunter itu 197. Nah, BMKG mengklasifikasikan kalau sudah di atas 150 mm dalam satu hari itu udah kategori ekstrim gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya banjir hari ini. Kenapa hujan sampai setinggi itu gitu ya? Pertama memang saat ini kita masih dalam periode puncak musim hujan ya. Itu yang pertama. Kemudian puncak musim hujan itu masih akan berlangsung sampai dengan akhir Februari nanti ya. Nah, mulai akhir Februari akan berkurang sampai nanti akhir musim hujannya kita perkirakan di bulan April. Ya, kalau kita lihat dari distribusi hujannya ini yang yang merah-merah dan ungu ini yang memang curah hujan tinggi ya. Itu kan terjadinya di atas Jakarta. Ya, sementara di daerah puncak ini seperti di Citeko, Cisarua itu hanya 59 mili. Tidak terlalu banyak hujannya. Nah, justru hujan yang terjadi itu yang di atas Jakarta.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.